Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Nah, malam hari ini kita bersama-sama akan mempelajari atau mengetahui lebih banyak tentang ajaran Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Ya. Malam hari ini saya akan menjelaskan tema yang bisa dikatakan mudah, ya, dan tentu tema yang banyak sekali, ya, Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui bahwa ya kita itu perlu juga untuk mengetahui lebih banyak, lebih mendalam, ya, lebih jelas, ya, apa yang disebut sebagai dewa di dalam agama Buddha. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi saya akan membahas mengenai pengertian dewa. Ya, dewa sendiri berasal dari kata bahasa Pali, ya, artinya adalah orang yang dihormati atau makhluk yang dihormati sebenarnya. Makhluk yang dipuja, itu namanya dewa. Ya. Nah, ada 3 macam, ya, yang bisa disebut sebagai dewa. Ya, 3 macam. Pada umumnya mungkin Bapak Ibu taunya ya dewa itu makhluk halus atau ya makhluk dewa, ya. Kalau di apa kelenteng disebut kongco misalnya atau makco. Pada umumnya tahunya seperti itu karena itu sebagai makhluk halus. Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya ada dewa yang nomor 1, itu adalah dewa yang dianggap sebagai dewa. Artinya orang itu layak, patut dipuja, dihormati, disanjung. Siapa yang termasuk sebagai yang dianggap atau yang patut dipuja? Nah ini, ya, yang patut kita puja, yang paling dekat adalah orang tua. Di dalam ajaran Buddha, orang tua itu adalah orang-orang yang dihormat, dipuja oleh anak-anaknya. Maka itu, anak-anak itu boleh menganggap orang tua sebagai dewa. Karena orang tua itu berjasa pada anak-anak. Ya. Orang tua itu yang membesarkan, yang mendidik, yang melindungi, yaitu semua jasanya besar sekali. Yang oleh karena itu, ya, bagi anak-anak, orang tua itu bisa dianggap sebagai dewa, sebagai orang yang patut dihormat, yang patut dipuja. Nah, itu yang paling dekat, ya, dengan kita. Ada lagi yang lain, itu adalah orang yang sudah berjasa kepada kita. Orang-orang yang berjasa, bukan orang tua, tapi memang orang itu berjasa buat kita. Artinya bisa jadi orang itu membesarkan kita, menghidupi kita, menolong dari kesulitan, dari mara bahaya. Itu bisa juga dianggap sebagai dewa. Artinya memang ya orang itu ya patut dihormati, ya patut juga
puja, bahkan dimuliakan. Yaitu namanya dewa yang dianggap juga. Ya, bahasa palingnya upapati dewa. Ya, itu dewa yang dianggap itu. Ada lagi ya tentu orang-orang yang berjasa itu ya jasanya besar buat masyarakat. Ya, jasanya besar buat masyarakat. Misalnya melindungi masyarakat dari mara bahaya, melindungi masyarakat dari penyakit, melindungi masyarakat dari ya kesulitan-kesulitan, mungkin dari eh, mara bahaya begitu. Bahkan ada misalnya yang melindungi ya masyarakat dari peperangan misalnya. Nah ini juga dihormat dan dipuja. Nah, lah yang macam ini sebenarnya yang nantinya kalau orang itu meninggal dunia, ya orang yang dianggap dewa itu meninggal dunia, lah itu nanti jadi dipuja. Biasanya dipuja di tempat-tempat pemujaan. Ya, seperti kita ketahui misalnya kalau di kelenteng misalnya itu semua punya sejarah. Ya, punya sejarah. Kongco-kongconya itu punya sejarah. Ya, yang melindungi, yang mengayomi, yang mencegah ini itu ada jasanya. Ada jasanya sehingga bisa juga dianggap atau dipuja sebagai dewa. Begitu. Ada jasanya. Nah itu banyak yang dipuja nanti sebagai yaitu orang-orang yang berjasa gitu. Ya leluhur-leluhur yang berjasa. Nah itu nanti ya ini termasuk macam yang pertama. Karena memang orang itu berjasa. Ya berbuat banyak kebajikan. Ya, seperti hanya orang tua kita, seperti halnya orang yang berjasa pada kita, orang berjasa pada masyarakat, itu nanti semuanya orang-orang yang sudah berbuat kebajikan. Ya, itu nanti dianggap mulia, dianggap terhormat. Ada lagi ya yang juga berjasa buat masyarakat, buat negara. Kalau zaman dulu adalah raja. Maka raja itu juga dianggap sebagai dewa. Ya, bukan dewa makhluk halus loh ya. Ini dewa yang merupakan anggapan. Ya. Sama halnya seperti orang tua kita, sama halnya seperti orang yang berjasa itu. Raja pun suka juga dianggap sebagai dewa. Sehingga ya itu masyarakat itu menghormat, memuja yang namanya raja. Ya, itu. Ya, tapi itu zaman dulu ya, raja-raja seperti itu. Lalu dianggap sebagai orang yang berjasa buat negara, yang membuat rakyat makmur, membuat rakyat menjadi aman, segala macam. Itu juga sering dianggap sebagai dewa. Ya, itu macam yang pertama, Bapak Ibu. Ya, dewa yang merupakan anggapan, yang dianggap seperti itu. Ya, dan itu masih juga ada yang lain-lainnya. Ya, pokoknya biasanya orang-orang yang berjasa. Ya, itu sering juga dianggap sebagai dewa. Ya, orang-orang yang berjasa. Begitu. Bisa saja dia sebagai apa? Ya, pimpinan, bisa saja sebagai tokoh agama, bisa saja macam-macam. Yaitu bisa dianggap sebagai dewa. Artinya dewa yang anggapan yang kita menganggap sebagai ya orang yang pantas kita hormati, kita angkat namanya gitu. Nah, itu dewa. Nah, sekarang macam kedua itu dewa yang memang disebabkan karena kelahiran. Nah, kelahiran itu artinya memang lahir sebagai makhluk
yang disebut dewa itu. Ini merupakan makhluk halus ya. Di dalam agama Buddha, ya makhluk dewa itu termasuk makhluk-makhluk yang tinggal di alam surga. Seringkali dikatakan makhluk surgawi karena memang dia tinggal di alam surga. Kelahirannya itu tentu tidak sama dengan kelahirannya yang anggapan dewa sebagai anggapan itu tadi. Kalau dewa sebagai anggapan itu pada umumnya manusia gitu ya. Tapi kalau ini sebagai makhluk, ya dia sebagai makhluk yang tidak tampak. Nah itu dewa yang tidak kelihatan dengan kasat mata. Ya. Nah kelahirannya seringkali disebutkan kelahiran yang tiba-tiba. Jadi muncul langsung tiba-tiba, tidak melalui proses. Tidak ada makhluk dewa itu yang jadi anak kecil dulu, kemudian jadi besar, 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 terus kemudian tua. Tidak ada. Makhluk dewa itu langsung muncul ya sebagai dewa itu. Jadi tidak melalui proses dari kecil menjadi tua, tidak. Ya, itu nanti langsung saja dia tiba-tiba muncul. Lah itu adalah makhluk dewa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, makhluk dewa yang lahir di alam kedewaan ini, ya dari mana mereka itu? Tentu mereka itu dari alam manusia sebenarnya. Dari kita-kita ini sebagai manusia. Ya, kita-kita ini sebagai manusia yang banyak melakukan kebajikan, perbuatan baik. Itu akan terlahir kembali, ya, akan terlahir kembali. Jadi setelah kita meninggal dunia, kita akan lahir kembali di alam dewa itu, menjadi makhluk halus yang hidupnya di alam surga, hidupnya bahagia sekali. Nah ini nanti kalau bicara seperti ini nanti Bapak Ibu bisa mikir, wah apa mirip sama yang diajarkan sama agama lain po Bante gitu. Ya mirip sebenarnya. Ya. Kalau kita banyak berbuat kebajikan, ya, maka kita kalau sudah meninggal dunia akan masuk surga. Ya betul, masuk surga. Ya. Karena di alam surga, masuk surga itu artinya ya kita menjadi makhluk yang namanya dewa itu. Masuk ke alam surga. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nah kebajikannya apa yang untuk bisa membuat ya kita itu bisa masuk ke alam surga. Nah, bisa menjadi dewa itu. Nah, ini di sini ya ada buku sebenarnya di dalam salah satu kitab suci agama Buddha yang disebut Tipitaka. Ya, itu ada salah satu kitab yang namanya Wimanawatu. Ya, Wimanawatu itu menjelaskan mengenai kehidupan di alam surga. Nah, makhluk-makhluk yang lahir di alam surga ini datang menemui Sang Buddha. Nah, kemudian itu ditanya oleh Sang Buddha, kenapa kamu kok bisa lahir di alam surga? Nah, kemudian makhluk-makhluk itu bercerita, ya, mengapa dia bisa lahir di alam surga. Apa saja yang sudah pernah dilakukan sebelum lahir di alam surga. Nah, itu diceritakan oleh makhluk-makhluk itu di hadapan Sang Buddha. Nah, Sang Buddha bersama dengan para biku tentunya mendengarkan dan Sang Buddha mengiyakan. Ya, memang seperti begitu. Ya, karena perbuatan-perbuatan yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan lahir di alam surga. Bapak Ibu, Saudara sekalian,
Meskipun itu kisah ya, itu cerita, tetapi sebenarnya di situ Sang Buddha juga menunjukkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, terutama kebajikan, perbuatan baik yang sudah kita lakukan, itu akan membuahkan hasil, membuahkan yang namanya pahala di dalam kehidupan kita, kehidupan sekarang atau kehidupan yang besok. Bisa saja pahala itu kita terima dalam kehidupan sekarang atau kehidupan yang akan datang. Ya, mengapa Sang Buddha menjelaskan seperti ini? Karena masih ada orang yang punya anggapan, yang punya pandangan bahwa tidak ada pahalanya, ya tidak ada buahnya. Kalau kita melakukan kebajikan, melakukan perbuatan baik, itu sebenarnya ya cuman begitu-begitu saja. Tidak ada pahalanya, tidak ada buahnya. Kadang-kadang malah kita itu berbuat kebajikan itu ya tidak sepenuh hati, tidak sungguh-sungguh. Bahkan kadang-kadang ya sudahlah ben ketok pantes. Nah, kita berbuat kebaikan padahal perbuatan kebajikan itu pasti ada buahnya untuk kehidupan yang akan datang. Dalam kitab itulah, ya Wimanawatu itulah, lalu orang bisa tahu sebenarnya ya apa yang sudah kita lakukan ini ya tidak sia-sia. Terutama kebajikan yang kita lakukan ini tidaklah sia-sia. Meskipun kecil perbuatan baik ini juga ada manfaatnya, ada buahnya, ada pahalanya dalam kehidupan kita sekarang maupun yang akan datang. Dari 85 kisah yang ada di Wimanawatu itu, ada 85 kisahnya Bapak Ibu. Ini saya pas bawa buku nih, Wimanawatu. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia soalnya. Ini macam-macam ya, dari 85 kisah berarti 85 makhluk dewa yang membuat kesaksian istilahnya sekarang. Kesaksian bahwa ya lahir di alam dewa itu karena apa, karena apa, karena apa, karena apa. Ya. Nah, dari yang ada di kitab ini tentu saya tidak akan bahas, nanti waktunya habis. Hanya saya bikin perincian saja, saya kelompok-kelompokkan ya. Yang paling gampang, perbuatan yang paling gampang yang bisa membuat orang itu terlahir di alam surga, di alam para dewa itu, perbuatan yang paling gampang yaitu apa Bapak Ibu? Menghormat ternyata. Menghormat pada Sang Buddha, Dhamma dan Sangha. Jadi kalau kita menghormat dengan sepenuh hati, ya tentu bukan sekali saja, berulang kali kita melakukan penghormatan saja kepada Sang Buddha, ya pada Buddha Rupang begitu dengan sepenuh hati, itu bisa membuahkan kita lahir di alam surga. Ada 2 kisah dari 85 itu yang menjelaskan penghormatan kepada Sang Buddha. Bisa menyebabkan kelahiran di alam yang bahagia, di alam surga itu. Tentu ya Bapak Ibu, penghormatan ini dilakukan dengan ya puja bakti misalnya. Ya, di sini kalau kita sergap puja bakti itu manfaatnya besar sekali. Ya artinya kita itu ya bisa menghormat Sang Buddha, selain itu kita juga membuat ya pikiran kita jadi tenang, pikiran kita tentram. Ya puja bakti itu juga membuat kita itu menjadi ya orangnya merasa damai, ya sejuk.
Kadang-kadang kalau kita puja bakti itu akan terasa kedamaiannya, kesejukannya daripada puja bakti itu. Orang merasa tentram kalau melakukan puja bakti. Ya, nah ini yang paling paling bawah bisa dikatakan. Ya, kemudian ada yang lainnya, yang ada dua kisah lagi yang menjelaskan orang yang menjalankan sila, ya, menjalankan sila Pancasila Buddhis dengan baik. Itu bisa juga lahir di alam dewa, menjadi dewa itu di alam surga. Dengan menjalankan sila yang baik, tentu saja ini buahnya adalah kelahiran di alam dewa, ya. Kemudian ada lagi, nah ini yang ada lagi ini, yang paling banyak saja langsung yang paling banyak dikisahkan di buku Wimanawatu ini adalah, ya, kalau orang suka berdana justru, suka memberi, ya, memberi berdana, termasuk membangun wihara, ya, itu pahalanya besar sekali. Ya, kalau membangun wihara, ya, tentu saja di situ wihara itu bisa berguna bukan cuman sekarang, besok-besok juga berguna, ya bermanfaat, ya bukan cuman untuk satu generasi, bisa untuk anak cucu juga, itu manfaatnya besar sekali yang membangun wihara itu. Ya, jadi itu tentu pahalanya besar sehingga lahir di alam surga. Lalu berdana yang lain berdana kepada sangga. Ya karena sangga di sini maksudnya sangga suci. Orang-orang yang sudah mencapai tingkat kesucian. Ini adalah ladang atau kebun, ya yang subur. Di sana itu kalau kita menanam biji-bijian atau tanaman bibit di sana, maka buahnya itu menjadi, ya, berbuah dengan baik. Nah, ini juga menyebabkan kelahiran di alam surga. Paling banyak sebenarnya berdana. Ya, justru ya berdana ini membuat ya orang mempunyai kelahiran di alam surga. Nah, yang lainnya ada juga orang yang mencapai tingkat kesucian Sotapati. Itu ada 5 kisah yang menyebabkan lahir di alam dewa, menjadi dewa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau diringkas, kelahiran di alam dewa atau menjadi makhluk yang disebut makhluk dewa, yang hidupnya bahagia sekali, hidupnya itu sangat menyenangkan sekali di alam surga itu, ya ini disebabkan karena apa? Karena yang pertama keyakinan sadarnya kuat, menghormat pada Sang Buddha Dhamma Sangha. Yang kedua mempunyai sila yang baik, menjaga yang namanya perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, itu mempunyai tata susila yang baik. Yang ketiga, suka berdana, caga. Itu yang menyebabkan kelahiran di alam dewa. Hidupnya bahagia di sana. Dan yang keempat itu adalah orang yang mencapai perkembangan batin atau tingkat kesucian. Nah, itulah yang menyebabkan kelahiran di alam surga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu ya sewaktu kita membaca atau kita mendengarkan ya kisah-kisah seperti itu, ya orang kan berpikir, kok bisa ya Bante? Kok bisa? Ya, bisa lahir di alam yang bahagia, di alam surga itu. Kenapa? Ya, kenapa bisa seperti itu? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua hasil atau semua pahala itu ya sangat tergantung dari apa yang kita tanam. Ya, di dalam ajaran Buddha itu ya kita itu
butuh menanam dulu untuk memetik hasilnya, ya memetik buahnya. Ya, jadi di situ sebenarnya kalau kita itu misalnya saja berdana, ya berdana itu kita tidak melihat pada seberapa besar dana atau ya dari apa yang kita berikan, tetapi ya apa manfaatnya dana itu buat orang lain. Itu sangat penting, Bapak Ibu. Manfaatnya apa? Karena kadang-kadang kita hanya melihat barang yang kita berikan, tapi persoalannya bermanfaat apa tidak, berguna apa tidak. Memang membuat orang lain itu bisa bebas dari kesulitannya tidak, bisa meringankan penderitaannya apa tidak. Nah, itu yang sebenarnya perlu kita perhatikan. Kalau memang pemberian kita itu bisa meringankan penderitaan, mengatasi penderitaan orang itu berguna sekali, bahkan banyak sekali gunanya, tentu perbuatan itu jadi mempunyai bobot yang berat. Ya, jadi ini di sini Bapak Ibu diperkenalkan ada perbuatannya bobotnya berat sama bobotnya enteng. Nah, jadi kalau bobot berat itu ya abot temenan, kalau enteng itu ya ringan, enteng. Ya. Nah, bobot berat, bobot enteng itu diketahui dari mana? Dari hasil dari apa yang kita lakukan itu manfaatnya itu seberapa besar. Kalau manfaatnya besar, tentu itu menjadi bobotnya besar. Kalau manfaatnya kecil, itu menjadi bobotnya enteng atau ringan. Masing-masing orang tentu beda-beda. Apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan, apa yang diinginkan. Nah, ini di sini, nah, kalau kita memberi atau membantu, menolong, ya kita perlu tahu sebenarnya apa yang diinginkan, yang dibutuhkan. Kalau memang ya itu dibutuhkan sekali, kalau kita memberikan tentu itu menjadi ya perbuatan yang bobotnya berat. Tapi kalau tidak memberikan ya manfaat buat orang itu, bahkan manfaatnya negatif, ya malah membuat orang itu menjadi ya jelek misalnya dari akibat perbuatan baik kita, tentu itu buahnya kecil sebenarnya, ya ringan, bukan sama sekali tidak berbuah karena kita sudah berbuat baik sih, sudah berbuat baik, menolong sih menolong, yo tapi buahnya enteng karena manfaatnya kecil, ya bahkan kadang manfaatnya itu tidak tepat, jadi buahnya itu menjadi ringan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, jadi di situ kalau kita melakukan apa perbuatan kita, entahlah itu berdana, menjalankan sila, menghormat pada orang yang patut dihormati misalnya, ya itu semua ya tergantung dari nanti manfaatnya. Manfaatnya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Kalau hasilnya itu pas, cocok, memang betul-betul bisa membuat orang lain itu bahagia, betul-betul bahagia lah, itu, nah itu manfaatnya besar. Dan itu bisa membuat kita menerima akibat. Ya, karena kita berbuat baik dengan manfaat yang bagus, manfaat yang besar, akibat yang kita terima, buah yang kita terima itu juga sepadan. Ya, sepadan itu artinya ya sama ya dengan apa yang kita sudah lakukan. Ya, ambil contoh kalau kita misalnya memberi atau menolong seseorang sampai orang itu bisa sehat misalnya, ya dulu sakit-sakitan kemudian jadi sehat, ya tentu kita akan mendapatkan ya
buah atau pahala kesehatan juga yang kentara banget, yang bisa dikatakan itu ya diharapkan sekali buat kita. Karena apa? Karena kita memberikan kesehatan yang sangat diharapkan oleh orang lain. Ya, dan itu terpenuhi. Jadi kita juga bisa mendapatkan kesehatan yang kita harapkan juga. Itu sepadan seperti itu. Itu yang namanya hukum alam. Dan memang itu yang seringkali disebutnya sebagai hukum tabur tuai, hukum karma. Ya, dan kalau kita menjelaskan tentang kelahiran kembali, itu ya mesti ke sana juga. Ya mesti akan menjelaskan tentang itu juga, bagaimana kita itu ya bisa mendapatkan kondisi ya, atau bisa dikatakan keadaan kehidupan yang membahagiakan ya, tentu karena kita sudah pernah melakukan hal-hal yang membahagiakan buat orang lain. Ya, jadi tidak, istilah kata itu tidak tiba-tiba. Misalnya orang terlahir di alam surga, tidak langsung begitu saja, tidak lalu eh, kebetulan, enggak begitu. Karena semuanya itu juga ada sebabnya. Ya, ada yang menyebabkan ya orang itu bisa terlahir di alam yang bahagia itu, di alam surga. Di dalam Buddhis, alam surganya itu ada 6 tingkat yang menunjukkan 6 macam kebahagiaan. Yang paling rendah, Bapak Ibu, itu alam Catu Maharajika, 4 raja dewa. Jadi di alam itu, alam dewa yang paling rendah itu ada 4 pemimpin di sana. Ada 4 pemimpin yang berkuasa di sana. Sehingga di sana itu ada, bisa dikatakan ada 4 suku. Suku itu bukan suku bangsa ya, bolehlah suku bangsa dewa gitu saja, yang ya, seperti kelompok dewa yang macam. Ada 4, ya 4 macam kelompok dewa yang ada di alam Catu Maharajika atau alam dewa yang paling rendah. Catu itu 4, Maha itu besar, Rajika raja, 4 raja dewa. Biasanya di kelenteng digambarkan di pintu-pintu. Nah, apa saja yang ada di situ dari 4 itu? 4 suku yang eh, jumlah makhluknya banyak gitu ya. Jumlah makhluknya banyak itu. Yang pertama itu makhluk Gandaba. Makhluk Gandaba itu apa? Makhluk Gandaba itu makhluk yang suka bernyanyi, suka main musik. Dia senang terus, bisa dikatakan setiap harinya bersuka cita dengan main musik, bernyanyi, dia senang sekali. Hidupnya itu bahagia, melayang-layang, main musik dan menyanyi. Musiknya apa saja? Ada musik trompet, musik apa saja yang dia sukai. Ya, nah, itu pakaiannya biasanya putih, pakaiannya putih-putih. Nah, itu makhluk-makhluk yang disebut Gandaba, makhluk yang bersuka cita karena dia itu eh, bermain musik dan menyanyi-nyanyi. Ya, kalau di agama lain namanya malaikat. Kalau Bapak Ibu tahu malaikat, ya itu makhluk Gandaba. Sebenarnya makhluk itu ada di alam Catu Maharajika, alam dewa yang paling rendah, paling dekat dengan kita. Itu alam dewa Catu Maharajika namanya. Kemudian ada pemimpinnya pasti di situ. Kemudian ada juga kelompok yang makhluk dewa naga. Naga itu kalau di sini namanya liong, naga, ular yang badannya gede, ular badan gede. Itu makhluk naga itu juga termasuk
makhluk yang ada di Jatu Maharajika, alam dewa Jatu Maharajika. Ya, meskipun wujudnya itu sebagai binatang, tetapi bahagia hidupnya. Dan dia biasanya menguasai tempat-tempat tertentu, terutama ya di laut yang besar, sungai yang besar, ya, lalu pokoknya di tempat-tempat tertentu, meskipun tidak di laut atau di sungai pun kadang ada makhluk naga yang tinggal di sana. Ya, sehingga seringkali orang menggambarkan liong itu ada makhluk naga di sana. Nah, itu termasuk alam dewa yang Jatu Maharajika, alam dewa yang paling rendah. Kemudian juga ada makhluk yang alam dewa paling rendah itu namanya makhluk Kuwera. Kuwera itu makhluk yang Kuwera ini apa ya? Jadi ini dewa yang suka kasih rezeki. Itu Kuwera. Sering dipuja juga. Ya, itu yang suka kasih rezeki. Biasanya tuh angel gambarkannya karena makhluk dewanya. Itu pokoknya dewa yang suka kasih rezeki ya, dewa Kuwera itu. Dan itu dewa-dewa itu tinggal di rumah-rumah ya, umat di rumah manusia, di rumah-rumah kita. Kalau pas kita ditinggali makhluk itu memang rezekinya lancar, Bapak Ibu. Ya karena dewa-dewa itu akan membantu. Kenapa dia tinggal di rumah kita? Karena cocok sama kita. Jadi kalau kita punya kecocokan dengan mereka, mereka bisa tinggal tempat kita. Kecocokan apa? Tentu kecocokan daripada ya tabiat kita, sikap kita, sehari-harinya kita. Itu para makhluk itu, makhluk yang tidak kelihatan itu tahu. Orang ini orang yang baik, orang ini orang yang suka. Sebaliknya makhluk-makhluk itu juga tahu kalau oh ini orang ini jahat banget. Orang ini suka nyakitin orang. Nah, nanti yang dekat sama orang itu tentu adalah bukan makhluk dewa. Makhluk dewanya akan pergi. Lalu didatangi oleh makhluk yang lain. Ya makhluk-makhluk yang menderita, biasanya peta. Yaitu ada sendiri ceritanya kalau makhluk peta. Dalam agama Buddha ini lengkap, Bapak Ibu, nanti ada makhluk dewa, ada peta juga ada. Bukunya ada peta watu sendiri. Itu menjelaskan mengenai kehidupan di alam peta. Itu ada sendiri. Jadi Sang Buddha juga menjelaskan, maksudnya beliau itu menjelaskan apa yang ada dalam kehidupan ini. Ya, jadi makhluk Kuwera itu yang suka memberikan rezeki. Tentu ya makhluk-makhluk itu ada di dalam Dewa Jatu Maharajika. Kalau di Candi Mendut, nah kalau Bapak pas ke Candi Mendut, itu biasanya di dinding mau masuk candi, itu ada pahatan, relief. Dewa Kuwera, sebelah kanan, sebelah kirinya Dewi Hariti. Kuwera yang sebelah kanan. Dewa Kuwera itu nanti gemuk, badannya gemuk, kemudian duduk di atas pundi gentong. Gentong-gentong isinya kekayaan, isinya emas permata. Gambarannya seperti itu. Karena memang makhluk itu makhluk yang sebenarnya bahagia sekali, ya bahagia sekali dengan kekayaannya. Karena dia makhluk itu banyak suka berdana, suka menolong sehingga dia sekarang itu hanya penggambaran saja ya Bapak Ibu. Bukan sak tenane kayak gitu Bante. Yo tidak. Gambarannya saja dia itu bahagia banget. Wong dulu ini suka nolong orang, suka ngewangi orang, suka memberi-memberi. Jadi dia wah kecukupan, serba berlebih-lebih apa yang dia mempunyai, apa yang dia miliki itu sudah lebih-lebih. Itu makhluk Kuwera. Ya, ada di Jatu Maharajika. Ada pemimpinnya juga. Kemudian yang keempat itu yang ada di makhluk Kuwera itu adalah makhluk yang makhluk ini kecil-kecil. Biasanya pendek-pendek kayak kurcaci. Bapak Ibu tahu
Kalau Bapak Ibu nonton filmnya Kerasakti, Kerasakti si Kocedian itu biasanya makhluk-makhluk yang kecil-kecil itu Bapak Ibu tahu siapa? Itu Dewa Bumi, Dewa Bumi, Dewa Hoktek Cengsin. Itu makhluk-makhluk Dewa Bumi itu termasuk di Jatuh Maharajika. Ya, jadi itu termasuk makhluk dewa yang ada dekat dengan kita. Ya, nah itu seringkali dihormat juga. Dan Dewa Bumi artinya dewa yang menguasai bumi, menguasai tempat. Itu jumlahnya banyak, bukan cuma satu. Karena masing-masing tempat itu punya Dewa Bumi sendiri-sendiri. Ya, jadi apa berkata itu ada lurahe sendiri-sendiri. Ya, tempat sini lurahe sendiri, nanti Mendut lurahe sendiri, nanti di Mertoyudan lurahe sendiri. Masing-masing punya lurah sendiri-sendiri, yaitu Dewa Bumi, ya Buma Dewa namanya. Dan itu ada dekat-dekat dengan kita juga. Sehingga memang ya seringkali kita itu memuja Dewa Bumi. Misalnya kalau kita mau membangun rumah, mau kebumikan jenazah, itu memang harus kasih tahu permisi sama Dewa Bumi. Karena memang itu bumi kita itu ada dewa-dewa yang menjaganya, yang menguasainya itu. Nah, itulah Dewa Bumi. Itu dekat dengan kita sebenarnya, sehingga seringkali kita itu memuja yang namanya Dewa Bumi itu. Ya, termasuk itu tadi ada malaikat juga dekat dengan kita, ada kuwera, Dewa suka kasih rezeki juga dekat dengan kita, naga juga seringkali kita juga berdekatan dengan kita. Itu alam dewa yang berdekatan dengan manusia, ya. Tentu ya Bapak Ibu, kenapa dia bisa berdekatan dengan manusia? Ya dia masih cocok dengan kita, masih suka dengan kita, lagi pula ya bisa dikatakan ya mereka juga masih senang lah dengan kita sebagai manusia ini. Kadang-kadang kalau kita itu baik, ya mereka bisa membantu kita. Sebenarnya semua makhluk, ya, apalagi itu dewa atau kita manusia, itu butuh untuk berbuat baik. Jadi makhluk dewa itu pun sebenarnya juga butuh berbuat baik. Kalau dia menolong kita, itu berbuat baik kok sebenarnya. Jadi kalau kita misalnya sembahyang kepada makhluk dewa itu, kita bisa mengatakan, marilah kita sama-sama berbuat baik. Bukan berarti kita minta, tapi kita ngajak untuk berbuat baik. Supaya makhluk-makhluk dewa itu mau juga berbuat kebajikan. Ya, karena apa ya, kita semua butuh berbuat baik. Dalam kehidupan ini yang kita butuhkan, ya supaya kita hidupnya itu ya berbahagia, ya membutuhkan kebajikan itu, berbuat baik. Ya, tidak ada syarat lain, tidak ada kebutuhan lain yang kita lakukan adalah kebajikan. Apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, kalau kita tidak cukup kebajikannya, ya nggak bisa lancar, susah, ada aja masalahnya, ada aja hambatannya, ada aja halangannya, ya karena kebajikannya kurang. Udah usaha keras-keras, udah usaha setengah mati, hampir mati mungkin, ya tetap saja kita jadi susah, karena memang kebajikannya kurang. Yang membuat kita itu bisa lancar, bisa sampai cita-cita kita, ya karena kebajikan kita. Demikian juga itu berlaku untuk alam dewa. Mereka banyak berbuat baik, mereka malah makin bahagia justru. Kalau para dewa itu mau berbuat baik pada kita, itu malah menjadikan kita itu ya bahagia, mereka juga bahagia, sama sebenarnya kita sesama kita seperti itu. Demikian pula saya tambahkannya di sini, kalau kita menghadapi makhluk-makhluk yang jelek, yang alam yang menderita misalnya,
Ada kadang-kadang orang kata, "Wah, Bante saya diganggu makhluk halus, makhluknya genderuwo, segala macam, makhluk yang jelek apa yang macam-macam gitu." Sebenarnya yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan ya mari kita mengajak berbuat baik. Ya genderuwo yang menakutkan itu, ya makhluk-makhluk yang medeni-medeni itu, ayolah kita berbuat kebajikan. Nah, artinya apa? Ya kita berbuat yang baik-baiklah, jangan ganggu. Ya kita juga tidak usah ganggu pada mereka, sama-sama tidak ganggu, sama-sama tidak membuat penderitaan pada orang lain, pada makhluk lain. Itu sebenarnya membuat kita bisa hidup bahagia berdampingan dengan mereka, berdampingan dengan makhluk siapapun juga. Nah, jadi ya kita sebagai umat Buddha itu ya sekali lagi itu saya katakan ya kita pada makhluk-makhluk para dewa pun ya kita mengharapkan supaya bisa sama berbuat kebajikan. Ya, sama-sama kita juga butuh berbuat kebajikan. Ya, kita sembahyang semua itu juga ya moga-moga ya kebajikan saya itu membahagiakan para makhluk dan para makhluk juga bisa berbuat kebajikan kepada kita. Nah, itu tadi alam jatuh maharajika yang paling rendah ya saudara, Bapak Ibu. Masih ada alam yang di atasnya, itu alam tawatingsa. Tawatingsa itu lebih bahagia daripada jatuh maharajika. Dan seterusnya tusita, lebih bahagia lagi. Ya, itu alam yama, Nimanarati, Paranimita Wasawati itu semua alam-alam yang membahagiakan, lebih membahagiakan lagi. Tapi paling rendah, yang saya ingin jelaskan adalah itu Catu Maharajika. Alam yang di atasnya bagaimana, Bante? Jauh dari kita. Tidak ada di sekitar kita, tidak ada. Itu jauh. Mereka akan tinggal di tempat-tempat yang sunyi, yang sepi, yang tidak ada manusia ke sono. Ya, manusia ke sono itu panas badannya. Jadi mereka tinggal di tempat-tempat yang sunyi-sunyi, tempat yang damai, yang ya penuh dengan ketenangan, ketentraman. Itu makhluk-makhluk yang membahagiakan, yang bahagia-bahagia itu. Tetapi alam satu maharajika itu adalah alam dewa empat, dewa raja itu yang ada di sekitar kita. Dan itu seringkali ya memang berhubungan dengan kita. Suka ya sama-sama mau berbuat kebajikan, mau menolong, dan kita juga sama-sama menolong, sama membantu. Dengan demikian hubungannya itu bisa baik dengan kita. Ya, cuman ya itu tadi, ya saya katakan ya kita butuh berbuat baik pada mereka. Mereka juga mau berbuat baik pada kita sama-sama. Kalau kita itu orangnya baik, otomatis mereka juga akan para makhluk dewa itu juga merasa dekat dengan kita. Karena mereka itu menjadi makhluk dewa itu karena kebajikan. Karena kebaikannya itu mereka itu menjadi makhluk dewa. Maka kita juga kalau banyak berbuat baik, melakukan kebaikan-kebaikan apa saja, ya tentu mereka akan dekat dengan kita karena sama-sama. Ya, ibarat kata itu atmosfernya, getarannya, ya itu sama, ya, tidak beda. Ya, antara kita dengan mereka yang makhluk-makhluk yang memang berbuat kebajikan itu. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, jadi itu mengenai makhluk-makhluk dewa. Oh ya, tetapi ya kita perlu tahu bahwa sesuai dengan ajaran Sang Buddha, ya, alam surga itu memang usianya lama. Ya, alam surga paling rendah yang tadi saya katakan satu maharajika empat raja dewa itu usianya di sana ya Bapak Ibu untuk satu hari di sana itu 50 tahun usia kita. Jadi kita kalau umur 50 tahun di sana baru satu hari satu malam. Itu alam surga. Itu perhitungan surga ya. Nanti ada sebutannya tahun surgawi di dalam agama Buddha. Memang tahunnya itu lama sekali. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau satu tahun ibaratnya 360 hari. Ya. Padahal satu hari
itu 50 tahun kita di sini. Itu yang satu hari itu 50 tahun kita di sini. Jadi kalau 360 berarti 360 kali 50 itu baru 1 tahun surgawi. Ya, jadi 360 kali 50 tahun itu baru 1 tahun surgawi. Sangat lama sekali. Ya, sehingga ya memang lama banget tinggal di alam surga itu. Ya, sampai-sampai saking lamanya mereka-mereka itu makhluk-makhluk itu menganggap apa? Selama-lamanya tinggal di sana. Mereka menganggap bahwa hidup mereka itu kekal abadi sepanjang masa. Saking lamanya. Ya, saya barangkali Bapak Ibu mau tak hitung saja, saya lupa ngitung. Kalau 360 kali 50 jadi 18.000. 18.000 tahun kita, baru 1 tahun mereka. Dan usianya mereka itu di alam Jatu Maharajika rata-rata 500 tahun kayangan. Jadi 18.000 kali 500. Lama sekali mereka tinggal. Ya, itu kalau ping 500 jadi 9 juta tahun. Lama sekali mereka tinggal di sana. Nah, itu yang menyebabkan para makhluk di sana, para makhluk itu merasa, wah, saya hidup selama-lamanya di sini. Hidupnya kekal, abadi sepanjang masa. Gitu. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, ya memang alam surga itu seringkali disebutnya alam yang kekal. Ya, seringkali disebut seperti itu karena lamanya ya usia atau lamanya berada di sana. Tetapi ya ini Sang Buddha mempunyai pandangan meskipun lama banget sampai 9 juta tahun tinggal di sana, tapi mesti ada akhirnya juga. Ya, jadi ada ya berhentinya juga. Ya, jadi tidak selamanya ya lahir atau tinggal di alam surga itu. Satu saat kalau sudah 9 juta tahun itu bakal mati juga. Nah, itu yang diketahui oleh Sang Buddha. Memang kalau tidak bisa mengetahui hal itu, lalu orang beranggapan lama banget, kekal, abadi. Tapi kalau bisa mengetahui bahwa sebenarnya meskipun lama, toh ada akhirnya juga, ada berhentinya juga, ada selesainya juga yang sebagai makhluk itu. Jadi ini juga akan meninggal dunia. Jadi menjadi makhluk dewa itu meskipun lama sekali di alam surga yang paling rendah juga bakal mati, meninggal dunia. Kalau mati bagaimana Bante? Tergantung karma baiknya yang lain juga sebelum jadi dewa dan selama jadi dewa itu. Kalau sebagai dewa ini banyak berbuat baik, banyak menolong orang, ya kita ajak dia banyak berbuat kebaikan, itu menjadikan dia bisa lahir sebagai dewa lagi, dewa lagi, dewa lagi, tambah lebih lama. Kenapa? Ya kebaikannya itu, karma baiknya yang menyebabkan kelahiran menjadi ya alam yang bahagia. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nah kalau dia tidak banyak berbuat kebajikan bagaimana Bante? Ya, dia meninggal dunia sebagai dewa, terus lahir sebagai apa? Ya tergantung dari karma yang lainnya juga. Bisa dia lahir sebagai manusia lagi, bisa lahir sebagai yang lain-lainnya. Karena lamanya ini ya Bapak Ibu, kalaupun dia lahir sebagai manusia, sebenarnya kita itu menjadi tidak ingat.
Makanya kita semua ini banyak yang sulit untuk bisa terima kelahiran yang lampau. Saya ndak bisa terima sebelum sekarang ini saya dulu jadi apa aja ndak bisa terima. Ya memang karena apa? Sudah lama, kelewat lama, sampai-sampai tidak ingat, tidak ingat kelahiran yang lampau. Kalau kita sudah saking lamanya, itu kan lupa. Lupa. Dulu jadi apa lupa karena sudah saking lamanya itu. Justru kalau ya karena lama itulah kita menjadi seringkali lupa. Gitu. Apalagi kalau kita kelahiran yang lampaunya itu dari jadi makhluk yang bahagia seperti ini. Sudah lupa atau menderita banget. Jadi lupa juga. Yang lampaunya itu seperti apa tuh lupa. Ya karena ya tidak kita ingat gitu. Ya, daya ingat kita untuk nyimpen lama-lama ndak bisa nginget karena kelamanan gitu loh. Ya, jadi menyebabkan kita ndak bisa ingat. Sehingga orang seringkali ndak percaya, masa saya kehidupan lampaunya pernah ada? Masa? Ya memang seringkali kita itu tidak bisa mengingat kehidupan yang lampau kita. Apalagi kehidupan yang lampau ya. Kehidupan sekarang saja misalnya 20 tahun yang lampau aja sudah lupa. Lah ya toh, Bapak Ibu semua kan sekarang umurnya saya pikir sudah di atas 20 tahun. Tapi kalau saya tanya 20 tahun yang lampau, sekarang pada tanggal ya 9 September ini sedang berada di mana, lagi apa, lupa. Kecuali Bapak Ibu mencatat di agenda harian, catat tiap hari. Nah, itu lain hal. Ya, tapi kalau nggak dicatat kan ya kita lupa 20 tahun yang lampau. Meskipun 20 tahun yang lampau kita itu sudah hidup, sudah ada. Tapi kan ya lupa, nggak ingat. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Eh, itu mengenai kehidupan di alam makhluk-makhluk. Ya ini saya memperkenalkan ya, memberitahu sepertinya ya eh, memberitahukan kehidupan itu sekaligus menjelaskan bagaimana yang namanya eh, hukum karma itu ya. Jadi hukum karma itu yang menyebabkan kita memang ya lahir sebagai apa itu tergantung dari perbuatan yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang tadi yang pertama sudah dewa yang sebagai anggapan, yang kedua memang dewa kelahirannya sebagai dewa, yang ketiga ya istilah dewa di dalam agama Buddha itu ya sering dipakai untuk siapa? Untuk orang-orang yang sudah mencapai tingkat kesucian. Orang-orang sudah mencapai tingkat kesucian di dalam agama Buddha. Ya, misalnya saja ya orang-orang yang sudah mencapai arahat di dalam agama Buddha. Arahat itu artinya orang sudah bersih dari kotoran batinnya. Bersih, pikirannya itu sudah bersih. Jadi pikirannya itu ya sudah tidak ada ya sampah atau kotoran batin dalam pikirannya. Sampah apa Bante? Sampah keserakahan, sampah kebencian, sampah keegoan, ya itu sudah tidak ada. Ya, kalau orang sudah bisa membebaskan pikirannya dari serakah, benci dan ego, itu yang namanya arahat. Orang yang sudah mencapai tingkat kesucian yang paling tinggi yang nomor 4. Itu otomatis orangnya akan bahagia sekali. Karena apa? Ya dia tidak mempunyai keserakahan, tidak mempunyai kebencian, dan tidak mempunyai ego. Nah, sehingga yang ada pada dirinya apa? Ya tidak serakah. Ya artinya dia merasa puas, cukup, suka memberi, suka menolong, tidak membenci. Artinya dia itu penuh dengan cinta kasih, kasih sayang. Tidak ego artinya dia rendah hati. Ya itulah
yang menyebabkan orang itu mencapai yang namanya tingkat kesucian. Tentu itu yang di ajaran Sang Buddha itu maunya seperti itu. Jadi Sang Buddha mengajarkan bagaimana kita bisa seperti itu. Karena itu yang membuat kita bisa bebas dari penderitaan. Kita menderita karena apa? Karena keserakahan, karena kebencian, karena keegoan kita. Ya, orang bisa perang, orang bisa konflik, orang bisa ribut-ribut, orang bisa segala macam perbuatan jahat, ya karena serakah, benci, dan ego itu. Itu menyebabkan kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang, waduh, macam-macam. Ya, perbuatan-perbuatan yang buruk-buruk, ya karena itu. Nah, itu sumbernya adanya di mana, Bante? Serakah, benci, dan ego itu adanya dalam pikiran kita. Sebenarnya ada dalam pikiran kita. Cuman seringkali itu tenggelam dalam pikiran, lalu yang menjadikan itu kelihatan karena kepancing dari luar. Misalnya ada sesuatu yang indah atau yang menarik, dia jadi kepancing dari yang di luar itu, jadi serakahnya keluar. Ada sesuatu yang menjengkelkan, membuat dia kepancing kebenciannya keluar. Ada sesuatu yang menantang dia atau yang menolak dia, kepancing sehingga egonya keluar. Jadi serakah, benci, dan ego ada di mana? Di dalam pikiran kita masing-masing. Keluarnya karena apa? Kepancing dari luar. Karena kita sering berhubungan dengan orang banyak. Sering ketemu orang banyak. Orang ngomong yang tidak suka dengan kita, lalu kebencian kita keluar. Ya, orang yang ngejek-ngejek kita, ego kita keluar. Misalnya orang yang ngiming-ngimingi kita, serakah kita keluar. Nah, jadi begitu. Nah, maka bagaimana ini supaya tidak seperti itu? Apakah orangnya disuruh jangan ngiming-ngimingi, jangan ngompor-ngompori? Ya tidak bisa, mau seorang luar disuruh diatur, ya tidak bisa. Lalu gimana, Bante? Ya ngatur awake dhewe gitu. Angel Bante? Ya memang. Tapi ngatur orang lain itu lebih angel loh, saudara. Ngatur wong siji itu lebih angel. Kamu mau jangan ngomong sing elek-elek. Kamu jangan ngomong sing orang nyenengke saya. Ora iso. Sapa sing ndak mau. Ngatur orang lain itu ora gampang. Jangan saudara, oh, mbok, kamu jangan begitu sama saya. Ya, ora iso. Masing-masing orang punya keinginan sendiri-sendiri. Lah terus piye Bante penake? Ya penake ngatur awake dhewe. Gimana kita tidak kepancing ya, dari yang di luar itu. Jangan kepancing sama omongan orang, jangan kepancing sama iming-iming orang, jangan kepancing sama penghinaan orang. Supaya apa? Egonya kita tidak naik dan serakahnya, bencinya tidak naik. Lalu bagaimana Bante supaya itu jangan? Ya, memang itu harus dikurangi. Ibarat kata itu kalau itu karatnya digosok ben kurang karatnya itu. Serakahnya itu digosok supaya hilang. Kotoran di kain digosok supaya bersih gitu. Ya itu memang harus begitu. Lah gosoknya pakai apa Bante? Ya inilah yang diajarkan Sang Buddha. Gosoknya pakai apa? Pakai rinso Bante, yaitu naik kain kotor. Ya, tapi kalau ini kan pikiran yang kotor. Ya, jadi gosoknya tentu ya pakai pikiran juga. Ya, bukan pakai sabun, enggak iso. Ya, pikiran juga. Lah pikiran bagaimana Bante? Salah satunya pikiran baik. Pasti. Nah, pikiran baik. Jadi kalau bagaimana kita menghadapi kebencian? Punyalah pikiran-pikiran yang penuh cinta kasih sayang. Sudah pasti pikiran itu akan bisa mengurangi kebencian. Pikiran-pikiran yang bisa melepas atau rela berkorban itu membuat kita tidak punya serakah. Pikiran yang rendah hati,
tidak punya ego. Ya harus dihadapi dengan pikiran itu. Kalau dihadapi dengan pikiran itu ya bisa berkurang yang namanya keserakahan, kebencian, dan egonya itu. Tapi nanti jadi, lah bikin pikiran cinta kasih bagaimana Bante? Bikin pikiran yang mau melepas bagaimana Bante? Bikin pikiran supaya rendah hati bagaimana Bante? Nah, memang juga perlu latihan. Latihannya bagaimana? Ya, itu namanya nanti pengembangan batin. Ya, punya pikiran cinta kasih. Ya, mengembangkan batin kita, pikiran kita itu ya jangan dibiarkan untuk ya penuh dengan kebencian, tapi dilatihlah supaya ya memiliki cinta kasih, kasih sayang. Banyak-banyak kita itu misalnya saja membina pikiran kita dengan cinta kasih, kasih sayang ya. Misalnya dengan apa? Dengan puja bakti, dengan meditasi, dengan ya perenungan, ya itu membuat kita itu bisa mengatasi yang namanya ya kebencian dan menumbuhkan cinta kasih, kasih sayang ya. Dengan membaca buku-buku yang penuh dengan cinta kasih, kasih sayang, kata-kata yang inspiratif, yang penuh dengan cinta kasih, kasih sayang, otomatis itu semua membuat pikiran yang bagus, pikiran yang positif. Bagaimana kita melepas? Ya kalau kita membaca kisah-kisah melepas, pengorbanan, kisah-kisah daripada orang-orang yang ya penuh dengan pengorbanan, itu otomatis kita bisa ikutan seperti itu, atau ya kita bisa ya praktek seperti itu juga, ya melepas pengorbanan. Rendah hati juga ya kita lihatlah ya cerita-cerita, kisah-kisah orang yang rendah hati, dengarkan omongan orang-orang yang rendah hati seperti apa, lihat orang-orang yang rendah hati seperti apa, dan untuk begitu ya kita bisa membuat pikiran kita jadi baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ya dewa yang ketiga itu adalah dewa yang sebenarnya orang-orang sudah mencapai tingkat kesucian, yang sudah bersih dari itu tadi sampah atau kotoran pikiran, bersih dari keserakahan, kebencian, dan keegoan. Jadi kalau ada orang yang ngiming-ngimingi serakah, ngiming-ngimingi benci, ora kepancing, tidak kepancing, dia diem aja, tenang-tenang saja. Ya bisa boleh saja orang mau ngajak, ayo yo kamu nemeni saya misalnya saja eh, bikin kerusuhan atau bikin apa, ya kita kan bisa saja diem saja, ndak mau ikut, kan bisa saja. Ya kalau kita kepancing ya pancing, itu nanti bisa serakah, bisa benci. Ya, tapi kalau kita tidak kepancing, ya kita jadi diem saja, netral, aman, ya tidak ikut-ikutan. Ya itulah membuat kita menjadi tidak menderita. Artinya memang dia tidak mempunyai ya niat atau tidak mempunyai pikiran untuk serakah atau untuk benci ataupun untuk ego, itu tidak ada di dalam dirinya, sehingga dia itu bisa ya tidak kepencut, ya tidak tertarik untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah itulah yang membuat kita itu menjadi ya bebas dari penderitaan, aman. Kita menjadi orang yang nyaman, tidak bakal menjadi ikut-ikutan berbuat yang buruk, ikut-ikutan menyusahkan orang, ikut-ikutan ya bikin masalah, ya tidak. Malah kita menjadi orang yang tidak mau ikutan seperti itu. Itu membuat kita menjadi ya, tidak membuat penderitaan buat orang lain. Nah, jadi dewa yang ketiga itu adalah dewa yang orang yang sudah mencapai tingkat kesucian itu ya Bapak Ibu. Itulah yang dimaksud oleh Sang Buddha sebagai dewa juga. Artinya yang patut dihormat, patut dipuja, patut dimuliakan. Dari tiga macam dewa itu, dewa yang anggapan dia sebagai dewa, yang dewa betul-betul makhluk dewa, dan dewa yang orang suci, ini bagaimana perbedaannya? Ya, perbedaannya begini, kalau dewa sebagai anggapan, ambil contoh ya orang tua kita atau orang berjasa atau siapa saja,
ini tentu ya tidak bisa kekal, saudara. Tidak bisa selamanya. Ya, tidak bisa selamanya. Kadang kalau kita punya orang tua, ya orang tua meninggal dunia. Atau kita punya orang berjasa juga dia meninggal dunia. Tidak bisa selamanya. Kita juga bisa pindah orang tua. Kita juga bisa pindah kepada orang lain yang kita hormati berjasa. Jadi tidak bisa selamanya. Ya, ini yang nomor satu. Ya, raja juga bakal meninggal dunia, diganti raja yang baru. Ya, jadi tidak bisa selamanya. Dia itu akan mengalami perubahan-perubahan. Bahkan kadang-kadang orang tidak mau ngakui raja itu, ngakui raja yang lain atau ngakui orang lain. Ya, itu bisa juga terjadi. Bisa aja perubahan ini terjadi. Kemudian yang sebagai makhluk. Sebagai makhluk juga ini tidak bisa selamanya. Dia juga akan mengalami yang namanya ya meninggal dunia. Meskipun ya waktunya lama baru meninggal dunia. Tapi pasti dia juga akan meninggal dunia. Nah, yang sebagai orang suci ini loh Bapak Ibu, ini yang bisa dikatakan sudah tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan lagi. Dia sebagai orang sudah mencapai kesucian, sudah bebas daripada suci sini, suci bersih daripada keserakahan, kebencian, dan keegoan itu, ya dia akan selamanya bersih dari keserakahan, kebencian, dan keegoan itu. Dia akan menjadi orang yang selamanya bersih. Ini yang nomor 3. Ya, yang nomor 2 itu dan nomor 1 ini bisa berubah-ubah dan sementara. Ya, tidak bisa kekal. Sedangkan yang nomor 3, dewa yang sebagai orang suci, ini kalau seorang sudah mencapai ya kondisi seperti itu, sudah bebas daripada kotoran batin, keserakahan, kebencian, dan keegoan itu, dia akan tetap mendapatkan atau tetap mengalami hal seperti itu. Karena itu satu pencapaian yang bisa dikatakan pencapaian yang orang kalau mengatakan itu mutlak. Jadi pencapaian yang tidak bisa diubah, tidak bisa berubah, tidak bisa berubah. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya Bapak Ibu di dalam Dhamma kelas ini. Jadi saya menjelaskan mengenai urusan dewa, kedewaan. Moga-moga ya kita semua bisa menjadi dewa, meskipun dewa sebagai anggapan, tapi paling tidak ya kita dihargai, dihormati, ya. Paling tidak dihargai, dihormati oleh anak-anak kita, ya. Mungkin orang lain tidak menghormati, tidak masalah, tapi anak-anak kita mau menghormati, ya itu sudah bagus. Ya tentu kalau kita banyak berbuat baik sama anak-anak, sehingga anak-anak mau menghormati kita. Itu sebagai anak kita dianggap dewa buat anak-anak. Atau paling tidak kita berbuat baik sama masyarakat, sehingga masyarakat mau menghargai kita, ya menghormati kita. Jangan lalu kita berbuat buruk pada masyarakat, demikian juga kita tidak berbuat buruk sama anak-anak, sehingga anak-anak tidak menganggap kita sebagai dewa, tidak menghormat, tidak memuja kita, tidak menghargai kita. Tapi kalau kita banyak berbuat baik, tentu ya anak-anak dan masyarakat juga mau berbuat baik sama kita. Kemudian ya syukur-syukur kebajikan kita dalam kehidupan ini sekarang bertambah banyak. Apalagi kalau mendengarkan Dhamma itu selalu kita diarahkan untuk berbuat baik, ya. Tentu ini akan membuahkan kelahiran kita yang akan datang, yaitu di alam yang bahagia. Syukur-syukur bisa masuk alam surga, ya. Lalu menjadi makhluk surga yang dalam agama Buddha disebut dewa atau dewi kalau wanita. Ya, dewa dan dewi di sana, di alam surga, yaitu makhluk surga. Tentu dari kebajikan yang sudah kita lakukan. Ya,
Jangan sampai kita malah berbuat buruk, lalu kita tidak lahir di alam surga, malah lahirnya di alam yang menderita. Karena ada alam yang menderita, yaitu tentu saja alam-alam yang membuat kita itu tidak bisa hidup bahagia. Ada, itu nanti kisahnya sendiri, alam menderita, Peta Watu bukunya. Ya, alam Peta, Asura, Tiracana. Peta itu makhluk setan yang ukurannya sama seperti kita. Asura itu makhluk setan yang badannya gede-gede, genderuwo itu. Jin. Yang Tiracana itu makhluk binatang. Dan Niraya, neraka. Neraka itu makhluk yang menderita. Dalam Buddhis itu ada neraka juga, ada surga juga. Ya, yang saya jelaskan ini yang surga. Ya, alam surga. Nah, jadi banyak berbuat baik untuk bisa masuk ke alam surga. Ya, kemudian yang ketiga, ya syukur-syukur kita bisa mengatasi yang namanya serakah, benci, dan keegoan itu ya dengan banyak berbuat baik juga. Tadi saya jelaskan ya bagaimana kita ya mendekatkan dirilah ya pada hal-hal yang tidak serakah. Ya, artinya orang tidak serakah itu melepas, suka melepas, suka apa namanya, pengorbanan, itu tidak serakah. Kemudian kalau tidak membenci itu otomatis ya cinta kasih, kasih sayang, bela rasa istilahnya sekarang, welas asih. Dan tidak ego itu ya rendah hati, ya rendah hati. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa mencapai tingkatan kesucian yang disebut arahat. Nah, itu dewa yang nomor 3. Itu paling mulia. Paling mulia. Dewa kalau sebagai arahat itu paling mulia. Ya, jadi dibandingkan yang 3 itu paling mulia sekali. Demikian Bapak Ibu, ya semoga kita semua bahagia hidupnya ya sekarang dan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Silakan kalau mau ada yang tanya. Saya tanya. Monggo silakan. Yang di luar apa yang saya jelaskan juga enggak apa-apa. Oh, ini di dalam sih Bante. Ya boleh. Malam Bante, nama saya Dina. Saya mau tanya, ini tadi kan Bante menjelaskan tentang dewa ya, yang akan mati juga pada akhirnya gitu. Ya. Kalau seandainya kematian dewa itu tuh seperti apa sih Bante? Kalau manusia kan sakit, tua gitu. Ya. Wah, nah, udah. Ada satu lagi Bante. Apakah para dewa itu kalau seandainya dia meninggal sebagai Sotapana, dia kan punya tingkat kesadaran ya atas diri dia gitu ya. Kalau seandainya dewa yang lain itu punya juga nggak gitu? Sama gimana caranya mereka yang sudah misalkan pada saat mereka di kehidupan manusia itu berbuat baik, terus tapi tidak mengenal Buddha gitu, lalu dia meninggal, terus lahir di alam dewa, itu gimana caranya mereka belajar dhamma di alam surga gitu, Bante? Ah, Ya, terima kasih, baik. terima kasih. Wah, saya diingatkan memang kelewatan tadi saya. Terima kasih banget itu. Lupa saya menjelaskan mengenai dewa yang meninggalnya dewa itu nomor 1. Yang pertanyaan nomor 1. Iya, makhluk dewa kalau meninggal dunia itu hilang lenyap seketika. Sebabnya apa Bante? Sebab makhluk dewa itu tidak punya badan atau tubuh yang berwujud seperti kita. Kalau makhluk dewa itu punya badan yang seperti kita ini, ada daging, ada tulang, tentu dia akan mengalami proses seperti kita. Ya, jadi lahir itu bayi dulu, terus jadi anak-anak, remaja, orang tua, meninggal dunia. Karena punya ini, badan kasar, badan ini. Kenapa kita punya badan ini? Karena kita makan makanan yang padat
dan minum cairan yang menyebabkan kita mempunyai daging, tulang, dan darah, dan cairan-cairan lain. Jadi ada sebab semuanya. Kenapa kita punya badan yang kasar seperti ini? Karena kita makan makanan padat dan minuman itu. Lah makhluk dewa, dia tidak bisa makan makanan padat dan tidak bisa minum begini. Kalau dia makan makanan padat dan minum begini, nanti tubuhnya berubah jadi begini. Meninggal dunia nanti malah. Dia meninggal dunia. Karena tubuhnya itu bukan tubuh kasar seperti kita. Lalu tubuhnya seperti apa, Bante? Tubuhnya halus. Tubuhnya itu tidak tampak, tidak tampak. Jadi memang tidak tampak, tidak kelihatan. Mata kita tidak bisa lihat. Ya, mata kita tidak bisa lihat. Tapi jangan lalu punya anggapan kalau mata kita tidak bisa lihat itu tidak ada barangnya. Oh, jangan begitu. Ya, karena kemampuan melihat mata itu memang terbatas. Kalau kita lihat sel, ya sel tumbuh-tumbuhan, sel daripada kita sendiri, kita butuh kaca pembesar. Kalau enggak pakai kaca pembesar itu kita enggak bisa melihat barang yang kecil-kecil itu. Karena kemampuan mata ini terbatas. Apalagi melihat makhluk-makhluk halus itu. Enggak ada mikroskop untuk melihat itu. Soalnya. Belum ada. Kecuali sudah ada mikroskop baru bisa lihat seperti itu. Tapi jangan punya anggapan kalau kita tidak bisa lihat terus tidak ada. Oh, jangan begitu. Karena kemampuan mata kita itu sangat terbatas. Demikian juga kemampuan indera kita yang lain. Telinga, hidung, lidah, kulit itu juga punya keterbatasan. Telinga kita hanya bisa dengar frekuensi tertentu. Kalau halus banget tidak bisa dengar. Kalau bisa dengar semua, tidak bisa tidur nanti kita ini. Bisa melek terus. Karena suaranya macem-macem itu. Suara radio, frekuensi bisa kedengeran semua itu. Nanti suara televisi bisa kedengeran semua nanti kita. Justru kuping kita, telinga kita punya kemampuan mendengar yang sangat terbatas. Sehingga kita tidak bisa mendengarkan itu semua. Tapi bukan berarti kalau kita tidak bisa dengar itu lalu itu tidak ada. Oh ya, tidak begitu. Karena kemampuan kita saja yang lemah. Sama seperti mata, telinga, lidah, lidah itu merasa juga ada hanya rasa tertentu. Tidak bisa semua rasa bisa kita tangkap. Kemampuan lidah juga terbatas. Jadi indera kita terbatas, termasuk otak kita juga terbatas. Termasuk batin kita juga terbatas. Maka dari itu, ya kita butuh yang namanya pengembangan batin. Nah itu kalau dalam Buddhis, meditasi. Pengembangan batin. Karena batin kita juga terbatas. Nah, orang-orang yang kebanyakan kan mengembangkan batinnya lewat sekolah. Bersekolah. Dari pendidikan SD, TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA itu kan pengembangan dari batin juga, tapi ya dari sisi intelektual, dari sisi akal sehat, nalar. Anak PAUD TK bernalarnya itu beda dengan anak SD. Anak SD bernalarnya beda dengan SMP, dengan SMA, dengan mahasiswa. Itu bernalarnya sudah lain. Nalarnya, jalannya sudah lain. Apalagi kalau sekolahnya sudah lebih tinggi, nalarnya sudah lain. Itu berlatih, menalar, bernalar. Sekolahnya, gurunya itu kan ngajari supaya itu. Di samping menambah pengetahuan. Nah, pengetahuan itu juga ada batasnya. Kalau anak Pak UTK ya kemampuan menangkap pengetahuan kan tidak sama dengan kemampuan dari anak SMP, SMA, dan universitas. Tentu tidak sama. Jadi semuanya, saya ingin hanya menggambarkan kemampuan daripada apa yang kita miliki, manusia itu ada keterbatasannya. Begitu, ada keterbatasannya. Oleh karena itulah kita butuh melatih kalau mau supaya meningkatkan ya kemampuan kita. Nah, itu kemampuan lalu dilatihnya bagaimana? Kalau dalam kualitas batin kita, mutu daripada batin kita, peningkatan daripada apa yang ada dalam batin kita ya lewat bawana, itu yang lewatnya namanya perenungan.
lewat misalnya, eee, pe pengembangan pencerapan dan lain sebagainya itu, ya itu menjadikan batin kita menjadi meningkat kualitasnya. Nah, jadi meninggal dunianya makhluk halus sama seperti lahirnya makhluk halus. Tiba-tiba muncul dan tiba-tiba lenyap, tiba-tiba lenyap. Jadi tidak melalui proses sakit dulu, ndak ada. Mereka ndak mengalami sakit. Makhluk dewa itu bahagia hidupnya, tidak mengalami sakit. Itu. Hanya paling bisa memang dewa itu masih ada serakah, masih ada benci, masih ada ego. Nah ini, yang tadi saya katakan serakah, benci, ego itu masih ada di alam mereka. Selama kita belum mencapai kesucian, ini masih ada. Ya ini yang sebenarnya menjadi soal, menjadi masalah buat mereka juga. Nah, sehingga apa? Mereka bisa di antara makhluk dewa itu bisa apa? Bisa timbul kebencian satu sama lain, ketidaksukaan ada karena masih mempunyai kebencian. Ya, ada keserakahan juga ada. Ya, ingin menguasai apa? Ingin berebutan itu ada mereka. Egonya juga mereka juga kuat, yaitu makhluk-makhluk itu. Jadi masih ada itu namanya kekotoran batinnya itu. Itu masih ada di tempat mereka itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua itu mengenai eh, di alam dewa ini hidupnya bahagia banget. Ya, hidupnya sangat bahagia sekali. Lah, eh, ada di antara para dewa itu yang mau berbuat baik, terutama yang memang yang memang mengerti dan memang eh, bisa dikatakan ya tahulah bahwa sebenarnya mereka lahir di alam dewa itu karena kebaikan. Sehingga ya mereka masih mau banyak berbuat kebajikan. Tetapi ada juga dewa-dewa yang tidak mau tahu hal itu. Jadi ya sudah senang ya senang saja, dinikmati senangnya. Dia tidak mau tahu kalau senangnya itu adalah akibat daripada kebaikan, tidak. Tapi ada dewa-dewa yang memang tahu, oh iya, saya itu senangnya karena berbuat kebaikan. Nah itu yang nanti ditulis di Wimana Watu itu. Jadi para dewa yang tahu bahwa sebenarnya dia menjadi makhluk itu karena kebaikan. Nah mereka itulah yang biasanya mau berbuat baik. Mereka lalu mau mengulangi kebaikannya, mau menolong misalnya, mau berbuat kebaikan yang lain, mau melindungi misalnya, mau menjaga misalnya, karena kebaikannya dia. Dia berbuat baik. Maka itu kalau mereka mau seperti itu, tentu mereka akan bisa mendapat kebahagiaan terus-menerus. Ya, bisa berkembang di dalam kehidupannya sebagai makhluk dewa. Nah, hanya saja ada satu hal ya yang ya memang kondisinya alam dewa seperti itu ya. Nah, itu di alam dewa ini karena hidupnya sangat bahagia sekali ya, sebahagia sekali. Ya berbuat baik dia mau. Ya. Tetapi kalau untuk urusan kesucian tadi yang ditanyakan itu seringkali mereka tidak ke sana. Justru urusan kesucian biasanya membebaskan diri dari keserakahan, kebencian, dan keegoan itu di alam manusia. Yang oleh karena itulah tidak ada Buddha yang lahir sebagai dewa. Semua Buddha, zaman Buddha dulu sampai sekarang Buddha Gautama itu lahir sebagai manusia. Karena sebagai manusia inilah orang bisa berlatih untuk mengatasi keserakahan, kebencian, dan keegoan itu. Sehingga orang itu bisa mencapai tingkatan-tingkatan kesucian. Bahkan bisa menjadi Buddha.
Karena di alam manusia ini. Di alam dewa tidak bisa. Tidak ada kisahnya, tidak ada catatannya. Di alam dewa ada makhluk dewa yang jadi Buddha, itu tidak ada. Apalagi di alam yang menderita. Misalnya binatang, makhluk setan itu tidak mungkin ada dewa di sana. Dia terlalu menderita, susah. Di alam dewa terlalu bahagia. Juga sulit melihat penderitaan. Ini sebenarnya gambarannya mirip seperti kita manusia kok. Kalau kita manusia sudah bahagia ya Bapak Ibu. Pada umumnya kalau berbuat baik sih oke, mau ya berbuat nolong orang. Tapi kalau sudah disuruh, ya maaf, meditasi. Kok apa nanti meditasi? Mikir. Saking senengnya, kadang-kadang meditasi ini ora iso. Ora iso maju. Soalnya di sini seneng banget. Malah tidak bisa maju. Meditasi itu harus menghindari seneng banget karo susah banget. Susah banget ya ora iso meditasi. Seneng banget ya ora iso meditasi. Terus piye Bante? Ya sedeng-sedeng. Makanya semua Buddha itu lahir sebagai manusia. Karena bisa tahu yang namanya penderitaan, bisa tahu yang namanya kebahagiaan. Bisa jelas ada penderitaan, ada kebahagiaan. Dan beliau bisa mencapai meditasi, mencapai penerangan sempurna. Kalau beliau lahir di alam dewa, ya berbuat baik saja paling mungkin beliau bisa lakukan. Berbuat kebajikan itu tadi saya katakan. Tidak berbuat jahat tambah kebaikan. Udah. Tapi kalau untuk mensucikan pikiran, membersihkan pikiran dari kotoran batin, tidak ke situ. Tidak ke situ. Karena bahagia banget tinggal di sana. Bahagia sekali. Bahagia sekali. Begitu. Di alam yang menderita, tidak bisa. Belajar dhamma tidak bisa. Jadi, dhammanya itu sampai mana Bante? Dhammanya sampai jangan berbuat jahat tambah kebaikan. Sampai situ. Padahal ajaran Sang Buddha ada 3 ya. Jangan berbuat jahat tambah jangan berbuat jahat tambah kebaikan. Bersihkan pikiran kita masing-masing. Lah yang ketiga ini yang sering susah dia lakukan. Bersihkan pikiran kita masing-masing. Ini yang ketiga yang jadi sulit buat mereka. Kenapa sulit Bante? Bahagia, sudah bahagia. Sudah senang. Tidak mikirkan bersihkan pikiran. Atau tidak tertarik kepada bersihkan pikiran itu tidak tertarik. Tidak punya daya tarik buat mereka. Sotapati kelahiran 7 kali. Bisa lahir di alam dewa. Berulang-ulang kelahiran bisa saja. Terutama ya disebab lahir di sana kenapa? Karma baik. Dia punya timbunan karma baik. Mungkin dia suka berdana, suka menjalankan sila dengan baik, ya sehingga dia bisa lahir di alam itu. Ya kalau dia banyak berbuat baik, dia lahir lagi di alam dewa lagi. Tapi maksimal 7 kali mencapai yang namanya nibbana. Itu sudah pasti kalau Sotapati. Dia akan meningkat, lalu mencapai nibbana. Sotapati. Kada kami 1 kali. Begitu. Masih ada yang belum jelas? Kalau sudah jelas ya syukur. Beruntunglah, itu kesimpulan terakhir. Beruntunglah orang yang hidup sebagai manusia sebenarnya. Sangat beruntung. Karena sebagai manusia itu orang bisa tahu, bisa ngerasa kayak yang namanya penderitaan itu kayak apa. Bisa ngerti yang namanya penderitaan itu kayak apa. Dan itu yang menyebabkan sebenarnya kita itu lalu bisa, ya bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi penderitaan. Itu beruntunglah kalau kita sebagai manusia. Karena kita bisa tahu yang namanya penderitaan. Ya, tahu penderitaan tidak mesti dirinya sendiri mengalami. Bisa saja orang lain mengalami. Mungkin orang tua kita, mungkin kakak kita, adik kita yang hidupnya menderita. Kita tahu, oh
kehidupan itu memang menderita, kasihan dia, menderita sekali hidup ini. Ya, kenapa dia menderita, mesti ada sebab-sebab. Kita bisa tahu, oh namanya penderitaan itu seperti itu. Bagaimana sebaliknya, orang yang apa tidak menderita itu kayak apa gitu. Nah itu kita bisa tahu sebagai manusia. Tapi kalau di alam dewa susah. Teman-temannya senang semua. Tidak ada yang susah hidupnya. Tapi kalau kita sebagai manusia bisa tahu ada yang susah. Bisa tahu orang kita sendiri juga mengalami susah, juga bisa ngerasakan, saya kok susah gini ya. Kenapa saya kok susah seperti ini? Ya ini saya bisa tahu, oh ya sebabnya saya seperti ini. Bagaimana saya bisa mengatasi susah? Itu bisa tahu, bisa apa? Bisa ngadepi lah istilahnya, ngadepi sendiri. Dan itu membuat kebijaksanaan hanya. Kalau begitu berarti di sana yang bisa di alam dewa itu yang bisa dilakukan ya hanya sila paling mungkin. Samadhi panyanya enggak jalan. Susah. Alam dewa itu hanya bahagia saja. Banyak berbuat baik lalu kita ajak berbuat baik. Syukur berbuat baik dengan melakukan sila itu. Tapi kalau disuruh meditasi susah lah. Atau mengembangkan kebijaksanaan enggak, juga susah mereka. Apakah mereka mempunyai pandangan yang benar? Belum tentu. Buat mereka itu para dewa yang penting berbuat baik lah. Tolong orang, bantu orang, melindungi orang, jaga orang, sudah. Pandangannya benar enggak? Belum tentu. Punya pengertian mengenai kehidupan ini yang benar enggak? Belum tentu juga. Ya kecuali dewa yang dulunya pernah jadi muridnya Sang Buddha. Karena di antara para dewa ini juga ada yang muridnya Sang Buddha. Ketika Sang Buddha masih hidup, sekarang Sang Buddha ini kan dengan kita sudah 2568 ya. Sudah dia digenepilah 2600 tahun. 2600 tahun itu kalau umurnya dewa itu dibagi 50. Mereka baru berapa hari itu. Itu sebenarnya baru sebentar mereka itu. Ya. Jadi kalau 2600 dibagi 50 itu mereka baru nah ya 2600 tahun toh dibagi 50 itu barusan 52 hari tempat mereka. Di alam dewa itu baru 52 hari. Padahal mereka tahu 500 tahun usianya. Di antara para dewa itu ada yang dulu pernah jadi murid Sang Buddha. Dan lumayan banyak sih yang di dalam suta-suta ini seringkali Sang Buddha itu ketemu dengan para dewa. Bahkan Sang Buddha disebutkan kan Sata Dewa Manusanang, guru para dewa dan umat manusia. Jadi beliau itu mengajar selain pada manusia, mengajar pada para dewa juga. Yang bisa komunikasi dengan para dewa itu beliau loh Sang Buddha. Tidak gampang orang komunikasi omong-omongan dengan para dewa. Dan beliau bisa, karena beliau orang suci, kemampuannya luar biasa. Sehingga beliau mengajarkan ajaran-ajaran kepada para dewa. Lah itu murid-muridnya para dewanya itu sampai sekarang masih hidup. Nah, bisa jadi mereka yang punya pandangan yang benar, pengertiannya benar, pegang dhamma. Karena apa? Pernah jadi muridnya Sang Buddha. Gitu. Tapi bukan muridnya Sang Buddha atau belum muridnya Sang Buddha, saya kira dia tidak punya pengertian yang benar. Tidak ngerti yang namanya hukum karma misalnya, tidak ngerti yang namanya anicca dukkha anatta sebab akibat, tidak ngerti. Tidak ngerti. Dia hanya taunya berbuat baik saja. Berbuat baik begitu. Gitu. Nah, salah satu suta khotbahnya Sang Buddha itu yaitu Manggala Sutta, sangat terkenal biasanya di kalangan umat Buddha. Yang Sang Buddha memberikan penjelasan tentang berkah. Itu khotbah beliau kepada menjawab pertanyaan dewa. Dari makhluk dewa yang datang. Biasanya beliau mengajarkan itu pada dini hari, jadi malam, tengah malam.
mengenai berkah. Sang Buddha menjelaskan ada 38 berkah. Nah, itu di Manggala Sutta. Karena banyak orang yang ragu-ragu menanyakan masalah berkah. Apakah berkah itu misalnya saja kalau punya anak laki itu berkah, kalau anak perempuan itu sial, misalnya begitu misalnya. Atau berkah itu yang apa, nah, itu ragu-ragu ya, itu ditanyakan pada Sang Buddha. Nah, lalu Sang Buddha menjawab 38 macam berkah. Manggala Sutta itu pertanyaan dari para dewa. Di Wimanawatu yang ini saya bawa, yang saya jelaskan itu tadi, ini juga para dewa yang turun, yang menghadap pada Sang Buddha dan menjelaskan apa yang menyebabkan beliau lahir di alam. Tentu itu murid-murid Sang Buddha. Dan itu punya pengertian benar, punya pandangan hidup yang benar. Karena pernah jadi murid Sang Buddha. Jadi paling tidak punya pengertian benar, misalnya mengerti hukum karma, yakin pada hukum karma misalnya. Paling tidak seperti itu. Ya, selain ajaran Sang Buddha yang lain. Sudah, monggo yang lain. Justru pertanyaan itu saya panjang biasanya jelaskan pertanyaan aja. Karena bisa merambat kemana-mana. Kalau tak terus ke Manggala Sutta nanti tekan jam 10 Tante. Jadi saya mandek aja lah. Manggala Sutta itu 38 nih. Satu persatu panjang. Jadi ya, nah kalau ini tambah, kalau dewa-dewa itu murid Sang Buddha, dia akan menghormat kepada Sang Buddha. Pada saat kita puja, itu kadang-kadang kita kan membacakan Aradhana Dewata, mengundang para dewa. Oh, itu dewa-dewa yang kita undang tentu murid-murid Sang Buddha. Mereka akan datang. Oh, dulu memang saya muridnya Sang Buddha. Itu dia akan itu menghormat Sang Buddha. Dan ada para dewa itu juga dulu yang waktu dalam suta ini disebutkan juga melindungi siapapun yang melaksanakan dhamma. Jadi manusia-manusia yang murid-murid Sang Buddha itu yang melaksanakan dhamma, dia akan melindungi. Saya akan bantu, saya akan melindungi mereka-mereka yang melaksanakan ajaran Sang Buddha. Itu juga begitu juga. Jadi mereka itu ya masih mau berbuat baik ya untuk dhamma. Gitu. Sehingga ya itu dewa-dewa yang muridnya Sang Buddha itu banyak sekali. Tapi ya itu makin lama ya meninggal dunia bisa habis juga. Ya, tapi ya moga-moga Buddha Metea sudah datang. Jadi nunggu Buddha yang akan datang, Buddha Metea tentu akan mempunyai murid manusia dan dewa juga. Sama seperti Buddha Gautama, ajarannya juga sama. Ajarannya sama. Ya begitulah yang ada di alam semesta. Kalau kita misalnya kita suka baca parita, suka baca parita aja yang paling gampang. Itu juga banyak makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, yang mungkin para dewa yang dulu pernah hidup zaman Sang Buddha, pernah jadi murid Sang Buddha, yang tentu akan ya ikut-ikut baca parita, ikut merasa tenang, ikut merasa bahagia dengan pembacaan parita yang kita lakukan. Mereka ikut senang, ikut bahagia. Gitu. Banyak seperti itu juga. Ya, sudah. Kalau sudah kita akhiri ya. Sudah jam 8. Tidak kerosok.